Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para jamaah sekalian, pada hari ini kita masih kembali dipertemukan oleh Allah, kembali bisa mengadakan pengajian rutin kita di Ahad ketiga, yakni kajian Kopi Mas Nur, kajian dan obrolan pagi Masjid An-Nur Empu Nala. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita yang terhormat Ustadz Nidom. Beliau ini atasan kami di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Alhamdulillah bisa hadir di tengah kita untuk bisa bersilaturahim dengan kita semuanya, untuk berbagi ilmu, untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan berbagi pengalaman tentang bagaimana kita bersama keluarga bisa sampai akhir di surga. Nah, para Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita memulai kegiatan, bagi yang belum ngopi, silahkan bisa diambil kopinya di depan. Kalau yang belum ngopi, Mas, saya belum sarapan, disediakan sarapan. Nanti setelah kajian kita bisa sarapan bareng bersama-sama dengan Ustadz di masjid kita tercinta ini. Maka nanti setelah kajian kami harapkan untuk tidak segera pulang, karena nanti kita bisa sarapan bareng bersama Ustadz di masjid kita. Baiklah, karena sudah memasuki waktu, kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ustaz, kami persilahkan, waktunya kurang lebih sampai jam 7. Oke, sampai jam 7, kemudian nanti jam 7 lebih seperempat kita untuk sesi tanya jawab. Monggo Ustaz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijarah. Ayat. Sadaqallahul adzim. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah SWT, kita bersyukur pada Allah pada pagi hari ini, di tengah-tengah orang masih istirahat di rumah, hari libur, kita Allah SWT digerakkan hati kita, digerakkan jasad kita, digerakkan kaki kita untuk hadir di Masjid An-Nur ini, bersama-sama kita talabul ilm, mencari ilmu, dan mudah-mudahan Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda atas tadhiyah, pengorbanan kita sekalian, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, pikiran dan harta kita untuk mencari ilmu, untuk bersama-sama kita hadiri masjid yang mulia ini. Bapak sekalian, saya ingin pagi hari ini mengupas, membahas dan berdiskusi bersama dengan Bapak Ibu semua tentang masalah keluarga. Karena itu doa-doa kita, keinginan kita bersama, kita ingin bersama, tidak hanya bersama dengan orang-orang yang kita cintai ini di dunia, tapi kita ingin bersama dengan orang yang kita cintai ini sampai di surga. Kita ingin bersama dengan pasangan kita, istri dan suami kita, dengan anak kita, dengan orang tua kita ini sampai nanti di surga. Betul ya? Karena itulah menjadi cita-cita kita bersama, insya Allah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, tentu kalau kita ingin bersama sampai di surga nanti,
kita pun harus tahu ilmunya, tahu caranya. Jangan sampai nanti kita kesasar. Mau ke Surabaya ternyata arahnya ke Madiun, kebalik. Maunya ke surga, mampirnya ke neraka. Alhamdulillah. Nah, karena itu pagi hari ini mari kita bersama-sama mengkaji, mendiskusikan tema tentang keluarga ini. Bapak Ibu sekalian, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tak kenal maka tak sayang, kata pepatah. Saya tadi sudah disebutkan nama Muhammad Nizam Ansari, panggil biasanya panggilannya Nizam. Kata Sayyidina Ali, al-haqqu bila nizam, sayyidul batil binizam. Kebaikan, kebenaran tanpa adanya nizam. Apa nizam itu? Keteraturan, manajemen yang baik. Maka ya, kebaikan itu, al-haq itu bisa dikalahkan al-batil binizam. Bisa dikalahkan kebatilan yang teratur. Dan itu terjadi. Terjadi enggak? Kebaikan itu kalah dengan kejelekan karena tidak teraturnya kebaikan itu. Nah, itu kira-kira itu yang menginspirasi mungkin ayah saya memberikan nama saya Nizam. Nah, itu pentingnya adanya keteraturan. Nah, maka dalam kehidupan kita ini nanti tentu butuh keteraturan, itu butuh nizam, itu butuh manajemen yang baik. Pengajian ini kalau tidak dimanage dengan baik, tidak terjadi pengajian ini. Ada pengumumannya, gitu kan ya, ada panitianya, ada kopinya, masya Allah, ya, dan lain-lain. Ada tehnya, ada sarapannya, kan, masya Allah. Nah, ke depan mudah-mudahan akan semakin baik lagi, insya Allah. Bapak Ibu, saya di Pengadilan Tinggi Agama. Kira-kira pengadilan agama itu tugasnya apa, Bapak Ibu? Ngurusi orang-orang yang tangganya bermasalah. Tapi bukan hanya cerai saja, Bapak Ibu. Kalau mau poligami, mau menambah istri juga pengadilan agama dulu. Ini sensitif untuk ibu-ibu. Nanti kita bahas itu ya. Alhamdulillah sekarang juga sama kawan-kawan saya ada mengelola 2 yayasan, 3 yayasan sekarang. Satunya yang terbaru ini memang spesifik menangani tentang keluarga, karena kita ingin memang expert di bidang ini. Yayasan Pria Keluarga Bahagia sama kawan-kawan psikolog, psikiater. Alhamdulillah anak saya 5 dan sudah memiliki 1 orang cucu. Mohon doanya, insya Allah mau 2 ya. Ini nomor HP saya, dan saya biasa memang karena sering memberikan konselor rumah tangga ya, nomor HP saya terbuka gitu ya. Asalkan nanti kita memang sabar dulu ya, kadang-kadang pas baik, ini ta'aruf singkat Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, saya mengawali satu tadabbur ayat dalam surah Al-Anbiya ayat 73. Disampaikan Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas shalah wa ita'az zakat wa kanu lana 'abidin. Kata Allah, kami telah menjadikan mereka itu sebagai a'immah. Apa itu a'immah? A'immah itu adalah pemimpin. Pemimpin yang seharusnya, yang diharapkan Allah, dan tentu kita diharapkan oleh umat ini adalah pemimpin yang yahduna bi amrina. Pemimpin yang memberikan petunjuk, memberikan nur, cahaya. Bukan sebaliknya, pemimpin malah menyesatkan, pemimpin yang memberikan kegelapan. Nah,
Pemimpin yang yahduna bi amrina, memberikan cahaya, memberikan petunjuk. Apa itu bi amrina? Dengan perintah-perintah kami, wa auhayna ilaihim fi'lal khairat. Ya. Dengan yang telah diwahyukan. Artinya apa? Pemimpin yang membawa kebaikan, yang mengajak minal dzulmati ila nuril Islam. Itulah harusnya pemimpin itu. Dan inilah harusnya nanti profil-profil rumah tangga kita. Bapak-bapak sebagai pemimpin, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, pemimpinnya para ibu-ibu, para laki, para perempuan, maka menjadi pemimpin keluarga. Dan bapak-bapak harus menjadi a'immah yahduna bi amrina, menjadi pemimpin yang memberikan petunjuk atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa kegiatan pemimpin-pemimpin tadi itu? Fi'lal khairat, mereka mengerjakan kebaikan. Ya, fi'lal khairat. Tidak ada waktunya kecuali kebaikan. Menebarkan kebaikan. Sehingga apa? Masyarakat itu, masya Allah, wah ini ya suasana negerinya menjadi aman, kampungnya menjadi aman, yang dulunya tidak aman menjadi aman, gitu kan? Kenapa? Karena pemimpinnya tegas, gitu, mengerjakan kebaikan. Fi'lal khairat wa iqamus shalah, mereka juga mendirikan salat, wa ita'az zakat, menunaikan zakat, dan wa kanu lana 'abidin, dan mereka orang-orang yang senantiasa menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini profil yang kita inginkan bersama Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, bagaimana nanti rumah tangga kita, bapak-bapak semua menjadi a'immah yahduna bi amrina. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, kita sering mendengarkan satu ayat yang senantiasa dibacakan ketika terjadinya pernikahan. Ini kan mesti dibaca ya saat pernikahan itu. Apa itu? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ialah menciptakan dari diri untuk istri-istri dari diri sendiri. Bapak Ibu, coba perhatikan. Ada 5 ayat berturut-turut. Itu dimulai dengan wa min ayatihi. Jadi Allah memasukkan pernikahan itu menjadi bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Nanti dilihat di Al-Quran ya, betapa pernikahan ini atau pernikahan itu sebagai bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Taala. Ya, di dalam surat Ar-Rum sebelum bahasa sudah 5 ayat berturut-turut. Kenapa demikian Bapak Ibu? Kenapa Allah memasukkan pernikahan itu menjadi bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah? Saya merasakan begini. Coba Bapak Ibu, ini hampir semuanya sudah menikah ya. Dulu waktu kita ijab kabul dengan bapak mertua kita, ya, atau wali kita, itu kan istri kita itu orang lain, bukan mahram kita. Ya. Tidak boleh kita menyentuhnya. Tetapi setelah ijab dan qabul, ya fulan angkahtuka wa zawwajtuka, ya, dan seterusnya, kemudian kita jarak qabiltu nikaha wa tazwijaha, akhirnya menjadi sah itu pasangan suami istri. Dan luar biasanya apa? Dari yang haram menjadi halal, bahkan menyentuhnya menjadi ibadah. Subhanallah. Itulah wa min ayatihi, itulah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, Islam ini memuliakan keluarga itu ya menjadi sangat mulia. Hari ini Bapak Ibu, di negara-negara barat, di negara-negara maju, Eropa, Amerika, Jepang, orang menikah itu malas. Apa? Malas.
mereka nggak mau repot. Semua urusan juga bisa tersedia. Harta cepat, ya. Bahkan mana urusan seks pun mereka kalau sama-sama mau selesai. Nah, sehingga mereka tidak mau punya anak, apalagi bagi perempuan di sana itu bagi mereka repot. Kita kan nggak repot ya, yang mual-mual gitu kan, kemudian muntah-muntah, yang lebih dari itu banyak, sampai mengandung sebulan sampai 9 bulan, itu kan berat sekali. Melahirkan juga berat. Nah, bagi mereka ngapain punya anak atau ngapain berumah tangga atau ngapain kan? Itu yang terjadi. Dan akhirnya apa Bapak Ibu? Angka produktivitas, angka pernikahan itu drop drastis, angka usia produktif juga drop drastis. Sehingga mereka terancam kebingungan bagaimana nanti generasi itu. Sebaliknya Indonesia, masya Allah, ya, gampang. Karena itu bersyukur. Bapak sing gampang-gampang punya anak. Kebetulan anak saya 5 tadi ya. Alhamdulillah. Saya nggak pernah bayangkan dulu anak saya punya anak 5 itu kayak apa. Ternyata ya siklus kehidupan itu nggak lama. Dulu kecil-kecil, sekarang yang paling kecil anak saya sudah SMA kelas 1 ya. Dan sekarang udah punya cucu, artinya iya ya sebentar. Indonesia Bapak Ibu ya, ini dari data demografis justru akan memperoleh bonus demografis, angka usia produktif yang meningkat tajam bahkan 10-15 tahun yang akan datang. Karena itu Bapak Ibu nggak usah takut punya anak. Jadi itu malah harus kita tingkatkan gitu ya. Itu adalah potensi kita. Nah ini kita lihat seperti itu. Ketiga Bapak Ibu, di dalam surah Ar-Rum itu pasangan pernikahan itu bukan sesama jenis. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Nah, karena itu orang yang melawan fitrah, lesbi, homo, itu tidak fitrah. Nanti akan kita bahas. Baik, sekarang ini renungan dari surah Ar-Rum itu ya. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, pernikahan itu, berkeluarga itu, ini keutamaannya, fadilahnya. Apa itu? Pertama, nisfuddin, setengah dari agama. Karena itu, masya Allah ya, Bapak Ibu yang sudah menikah berarti setengahnya sudah jalankan, tinggal setengah lagi. Yang belum menikah, nah berarti setengahnya belum. Karena itu yayasan kami tadi kita mencoba membuat bukan hanya konselor rumah tangga, tapi mulai dari biro jodoh. Alhamdulillah, ini lagi dirintis untuk mendirikan biro jodoh muslim. Walaupun sudah banyak ya, alhamdulillah. Untuk membantu saudara-saudara kita yang masih lajang. Repotnya biodata kami kebanyakan kaum gadis yang minta, yang laki-laki sedikit. Nah ini repot. Mungkin pasangkan siapa Bang? Tapi alhamdulillah sudah mulai ada. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, pernikahan itu adalah ittiba' Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalannya para nabi dan rasul. Karena itu Rasulullah SAW marah ketika ada 3 sahabat yang menghadap beliau. Di antaranya menghadap, ya Rasulullah, saya tidak ingin menikah sampai saya wafat. Rasulullah marah, ngapain? Jadi nggak boleh orang yang punya cita-cita tidak menikah. Nah, justru harus menikah. Itu adalah ittiba' Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernikahan itu adalah sarana terbesar untuk mengekspresikan kebaikan itu. Kata Rasulullah SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku, kata Rasul, adalah orang yang paling baik terhadap keluarga. Nah,
Enak kan? Orang yang paling baik adalah keluarga. Dan yang berikutnya adalah upaya memperluas kebahagiaan. Nah, ini seperti itu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, orang bahagia itu kan nanti ketika menjadi sempurna ketika orang itu sudah menikah. Ketika nggak menikah ya repot. Ya, kebutuhan ininya nggak tersalurkan. Baik, nanti kita akan bahas itu. Nah, ini saya coba memotret. Nanti kata Sayyidina Umar itu la ya'riful Islam la ya'riful jahiliyah. Tidak mengenal Islam kecuali mengenal jahiliyah. Harus tahu gitu ya, lawannya. Kita tidak bisa menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah kalau tidak tahu apa problemnya. Nah, ini akan kita antisipasi problemnya. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Mayoritas perceraian, kebetulan saya berada di sini sama Mas Rokin ini ya di PA. Sini saya di Pengadilan Tinggi Agama. Mayoritas usia muda, sekitar 20-30 tahun. Tak bahaya kan? Bahaya. Karena itu ini generasi kan. Kalau usia mayoritas yang cerai itu 20-30 tahun, berarti kan belum terlalu lama mereka menikah. Ya ada kakek-kakek, ada. Saya sampai heran, ada kakek-kakek usia 65 tahun ke kantor waktu itu, saya waktu di Pasuruan itu ya. Saya tanya, Pak, nonton apa Pak? Pak itu kata, ketemu. Saya kira ngantarkan anaknya gitu kan ya. Dia mau cerai. Terus pun diceritain cerita. Ya sudahlah itu ini ya. Kalau cerita itu baik. Nah, penyebab paling tinggi adalah ketidakharmonisan alias pertengkaran yang terus menerus. Pertengkaran kok istiqomah. Akhirnya terjadi. Betul, itu. Jadi macam-macam sebabnya. Hal yang kecil ya, masalah masak-masak, masalah. Tapi itu intensif. Akhirnya terjadi. Yang ketiga, nah ini ibu-ibu ini, warning ini. 70%, 2/3 yang menunjukkan itu ibu-ibu. Wah, bisa. Ada apa Bu? Salah bapak-bapak Pak Ustaz. Nah, nanti kita bahas. Jadi mayoritas 70% yang menunjukkan adalah ibu. Ini data ini ya. Nasional, bukan hanya di Mojokerto. Mojokerto termasuk 70%, 2/3. Baik, ini kantor saya ini dulu di Pasuruan. Saya tunjukkan Bapak Ibu, ranking perceraian tertinggi. Mojokerto nggak masuk sini ya. Maksudnya kota, ini kabupaten ini ya. Tapi Mojokerto jadi satu sih ya. Jadi tertinggi, coba perhatikan. Ranking tertinggi adalah Kabupaten Malang. Kolom yang paling kanan jumlah. Cerai gugat itu menunjukkan ibu-ibu yang menunjukkan. Cerai talak itu bapak-bapak yang menunjukkan. Nah, ini angkanya ini 10 besar. Ya, 10 besar. Ranking 10 besar. Kedua Jember, Mojokerto ranking 8. Tapi ini gabungan karena PA-nya jadi satu, PA kota sama kabupaten. Tapi kalau kota sedikit karena penduduknya juga sedikit. Oke, sudah banyak ranking 4. Saya tunjukkan lagi, ini prosentasenya. Kalau tadi kan angkanya. Nah, sekarang lebih fair lagi di prosentase dengan jumlah pernikahan. Nah, ini baru fair. Nah, rankingnya berubah. Mojokerto masih ranking 8 ternyata. Istiqomah. Banyuwangi. Angkanya berapa Bapak Ibu sekalian? Angkanya 39%. Saya mempersentase. Jadi angka perceraian Banyuwangi di prosentase dengan jumlah pernikahan tahun 22. Walaupun nggak persis, maksudnya yang nikah tahun 22 kemudian cerai
cerai enggak, tapi paling enggak perbandingan di tahun itu. Angkanya Bapak Ibu 39%. Cukup tinggi kan, hampir 40%. Kalau 40% berarti kalau kita lihat itu kan hampir separuh kan orang cerai. Luar biasa ini. Mojokerto, nah coba, ternyata bukan hanya ini. Kota Madiun itu ranking 6, Kota Malang ranking 4, 33, Kota Madiun 32. Mojokerto, kalau Mojokerto ini gabungan kota dan kabupaten, itu angkanya juga 32%. Ada apa nih Bapak Ibu Mojokerto ini, kota undi-undi? Nah, ini angka fakta bahwa Mojokerto ranking 8 kota dan kabupaten. Anggaplah juga kotanya segitulah. Saya belum memilah kota berapa, nanti Mas Rohim bisa memilah ini kota berapa, kabupaten berapa. 32% perceraian itu dari jumlah pernikahan. Berarti Bapak Ibu, kalau misalnya tadi mudah-mudahan tidak ada yang di sini alumni pengadilan agama, itu tidak ini. Taruhlah ini 100 misalnya ya, ada orang berjamaah 100. Berarti kalau kali 32, ya berarti sekitar 30 orang kan? 10%-nya kan 10. Kalau 30%-nya kan 30. Berarti 30-nya alumni pengadilan agama. Nah, kira-kira begitu. Kan lumayan tinggi itu, cukup tinggi itu. Inilah potret problem rumah tangga kita hari ini. Ini angkanya Mas Yan ya. Nah, ini alhamdulillah. Kalau tahun ini turunnya itu macam-macam sebabnya, ya. Tapi angka perceraian turun penyebabnya. Nah, poligami Bapak Ibu sekalian. Saya singgung sedikit, jangan khawatir Bu. Bapak-bapak, saya pesan ini karena di antara penyebab perceraian itu adalah poligami yang tidak sehat. Ada usaha poligami yang sehat? Ada. Tapi kebanyakan adalah poligami yang tidak sehat. Nah, karena itu begini Bapak Ibu. Bapak, kalau mau nambah istri, ya, itu ada caranya. Jangan ketika ada masalah baru kemudian exitnya, jalan keluarnya Bapak nambah istri, itu akan nambah masalah. Justru Bapak dalam kondisi yang bahagia, di puncak kebahagiaan itu, bicarakan dengan istri baik-baik. Kalau mau ya, kalau enggak ya jangan. Saya ada dua contoh, satunya berhasil, satunya tidak. Saya kasih contoh yang tidak berhasil dulu. Ada seorang kawan masih muda, sukses, ya direktur sebuah perusahaan. Istrinya pegawai negeri. Satu saat suaminya kata saya ingin konsultasi. Oh iya, kita tentukan konsultasi. Apa? Saya mau nikah lagi. Insya Allah, tabarakallah. Bisa bantu? Siap, saya bantu. Apa syarat-syaratnya Ustaz? Syaratnya yang paling pokok dan mendasar adalah istri sampean sudah setuju atau belum? Nah, itu masalahnya Ustaz. Saya bilang, kalau itu masalahnya sampai pulang saja, gak usah diteruskan. Kalau itu masalahnya sampai nikah lagi ini mencari kebahagiaan dan mencari sengsara. Loh, maksudnya gimana Ustaz? Nah, istri sampai tidak setuju sampai mau nikah lagi, gimana caranya? Nah, terus sekarang sampai pulang, bagaimana diskusi sampai lobby, sampai edukasi, istri sampai setuju. Wah, itu yang repot Ustaz. Ya, kalau yang jangan bilang. Nah, rata-rata Bapak Ibu, saya sekarang ada orang yang konsultasi terancam untuk bercerai gara-gara itu. Suaminya sudah nikah siri tanpa sepengetahuan suaminya. Itu biasanya mesti akan terjadi masalah.
Ini contoh poligami yang tidak berhasil. Yang kedua, ini yang berhasil Bapak Ibu. Saya waktu dinas di Pengadilan Agama Malang, ada kawan sama, saya ingin konsultasi. Oh iya, tentang apa ini? Saya menikah lagi. Masya Allah. Oke. Saya wawancarai. Benar, serius. Istri sampean sudah setuju belum? Sudah. Benar. Saya nggak percaya. Hadirkan besok ke sini. Siap. Besok istrinya diajak Bapak Ibu. Saya tanya istrinya, Ibu benar mengizinkan suaminya mau nikah lagi? Benar Ustaz. Masya Allah. 1001. Ya, wanita yang menjawab begini 1001. Gimana ceritanya Bu? Saya mau penasaran. Kami sudah diskusi mulai dari 5 tahun yang lalu Ustaz. Jadi Bapak kalau mau nikah lagi 5 tahun diskusinya. Kalau nggak dibunuh dipanggil malaikat maut ya. Bapak Ibu coba. Jadi dia punya persiapan yang baik untuk menikah ini. Itu baru benar. Nah, tadi orang nggak siap-siap. Orang pernikahan pertama saja, Bapak dulu mau nikah, persiapan tidak? Persiapan kan? Disiapkan macam-macam. Ya, menyampaikan ke orang tua, ke calon mertua, khidbah, melamar, ini itu macam-macam. Lah kok pernikahan kedua nggak ada babi ibu tiba-tiba ujuk-ujuk sudah nikah siri dengan itu kan selingkuh namanya. Ya, sedikit aja ini ya. Jadi ini tentang poligami. Karena itu sebenarnya poligami yang resmi itu tidak banyak. Karena harus izin dulu ke pengadilan agama. Yang tidak resmi itu yang banyak, itu yang repot ya. Oke, dispensasi kawin. Nah ini kita yang mesti Bapak Ibu. Sedihnya begini, orang sekarang adanya perubahan Undang-Undang 1 tahun 74. Usia pernikahan dulu perempuan itu 16 tahun, sekarang menjadi 19 tahun. Akhirnya banyak orang, anak-anak, dulu saja itu banyak anak-anak yang usia sebelum 16 tahun akan dinikahkan. Sekarang apalagi usianya semakin naik, semakin banyak angka dispensasi kawin. Sedihnya kita, anak-anak yang mengajukan dispensasi kawin itu rata-rata sudah hamil duluan. Dulu agak viral di PA Ponorogo gitu ya, sempat viral. Tapi sesungguhnya banyak. Jadi sebelum usia 19 tahun minta dispensasi kawin dan ternyata sudah hamil duluan. Nah ini cukup banyak angkanya. Ini yang nanti kita sedih ya. Sedihnya apa? Bukan pada ini tapi pada hamil duluan ya. Baik, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sedikit potret problem rumah tangga kita ini hari ini. Ini saya kutip salah satu media ya, beberapa bulan yang lalu, akhir tahun 2024. Tapi saya yakin ini yang terungkap fenomena gunung es. Ada 12 orang ditangkap di Batu karena mengadakan pesta tukar pasangan. Coba, gila nggak itu misalnya? Ngerti tukar pasangan Bapak? Jadi ada 12 orang pasangan, itu ya. Kemudian nyewa villa. Setelah itu diundi. Ya, kamu mau milih istrinya siapa ini? Ini kan sudah gila. Jadi ada orang yang kayak begitu ada ini. Dan ini fenomena gunung es ini yang ketangkap. Yang nggak ketangkap lebih banyak lagi. Ya Allah. Ini Bapak Ibu sekalian. Ini potret keluarga. Menyedihkan sekali. Ya. Yang pesta seks yang belum nikah mungkin sudah sering kita dengar. Tapi ini orang yang sudah menikah, ngajak istrinya, kemudian dan tukar pasangan, gila kan?
Yang mau sebujurnya di tukar-tukar begitu. Ya Allah. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Ini real ini di sekitar kita nih. Mungkin ada di Mojokerto enggak ketahuan, tapi saya yakin ada. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini PR ya, PR besar kita. Apa itu? LGBT. Ini PR rumah tangga kita tentang LGBT. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Angka LGBT di Jawa Timur saja, ini tahun berapa ini? Saya datanya agak lama ini ya. Di Jawa Timur itu ditemukan sekitar angka 300.000. Ya. Di Jawa Barat itu ranking 1, ya. Jawa Timur ranking 2, Jawa Timur, Jawa Tengah ranking 3. Ya Allah, Bapak Ibu, sekarang LGBT itu mereka bukan pasif, mereka aktif mencari anggota. Dan yang disasar adalah anak-anak remaja, anak usia SMP, bahkan SD gitu ya. Nah, kalau sudah kena usia segitu, nanti lebih gampang lagi mengkondisikan ketika usia SMA. Nah, ini bahaya sekali. Ya, yang harus kita waspadai ya, agar kita berhati-hati dalam rumah tangga kita ya, menjaga anak-anak dan keturunan kita. Coba. Ada berita lagi, 13 negara menghalalkan LGBT. Artinya apa? LGBT itu sah. Dan ini luar biasa. Gerakan ini luar biasa, termasuk di Indonesia. Dananya tidak terbatas. Gerakannya internasional. Ya, sampai beberapa negara sudah menghalalkan, ya, melegalkan pernikahan sesama jenis. Jadi nikah laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan itu sudah sah, sudah legal. Gila kan? Gila lagi. Coba kita lihat lagi angka LGBT seluruh Indonesia. Ini sampai ada penelitian dari seorang mahasiswa gitu ya. Indonesia itu populasinya 3%. Nah kalau 3% dari 250 juta berarti sudah sekitar 7,5 juta. Berarti dari kalau kumpul ada 100 orang, maka 3 diantaranya LGBT. Luar biasa. Ngeri kita ya, ngeri melihat angka-angka ini. Nah karena itu inilah yang harus kita waspadai Bapak Ibu sekalian ya. Bagaimana ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Karena itu Bapak Ibu jangan lengah ya terhadap anak keturunan kita ini, terhadap bahaya yang mengancam kerusakan rumah tangga ini, kerusakan keluarga ini. Ya bahaya sekali. Nah ini tahun 22 ditemukan angka HIV yang luar biasa ya, sampai tahun ini lama ini ya, sampai 0,5 juta orang. Kalau HIV itu kan sebabnya jelas, free sex gitu kan ya, seks bebas dan seterusnya ya, narkoba juga. Baik, Bapak Ibu, ini problem ya, PR kita. Sekarang kita bicara solusi. Kita bicara bagaimana kita membuat imunitas dalam rumah tangga kita ini agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sampai ke surga nanti insyaallah. Bapak Ibu, betapa ada satu problem yang kelihatan sederhana, tetapi ini cukup mendasar. Apa itu problem yang sering terjadi sampai akhirnya bercerai di pengadilan agama? Yaitu problem komunikasi. Problem komunikasi. Jadi gara-gara
tidak bisa berkomunikasi dengan baik, akhirnya rumah tangga itu berantakan. Maksudnya bagaimana Bapak? Nah, inilah pentingnya kita menciptakan komunikasi yang harmonis. Coba, ini angka real ya, 70% itu permasalahan rumah tangga itu disebabkan gagalnya komunikasi. Karena itu begini Bapak Ibu sekalian. Nah ini, kita harus paham realitas perbedaan antara seorang laki-laki dan perempuan. Nah, supaya apa? Supaya nanti kita bisa tafahum, saling memahami, saling menghargai. Tidak kalau orang nggak paham kan nanti repot. Sangat banyak persamaan laki-laki dan perempuan, tetapi ada perbedaan secara fitrah. Karena itu harus dipahami Bapak Ibu sekalian. Apa bedanya? Nah ini dia. Coba. Ini kita cek sekarang. Laki-laki cenderung menggunakan logika. Betul Bapak-bapak? Tak masuk akal itu. Seringkali kita ngomong gitu, kita dengarkan gitu ya. Masuk akal enggak? Oh, enggak masuk akal. Logika ini pakai. Tapi kalau ibu-ibu, bukan logikanya yang utama. Apa? Perasaannya. Ya Allah. Nah itu perempuan banget Pak. Jangan disalahkan. Bu, Niki mau oh, jangan. Untuk nangisan kok. Justru kalau perempuan itu nangisan. Nggak apa-apa Pak, itu perempuan. Kalau istri kita nggak bisa nangis kan repot banget. Sebenarnya Bu, kalau Bapak menggunakan pikirannya logika itu laki-laki banget. Pak, semuanya dilogikakan. Itu laki-laki memang. Nah, jadi kalau kita memahami fitrah kita, kecenderungan masing-masing enak. Seperti itu pertama ya. Kedua, laki-laki itu menganggap penting keahlian. Dia speknya ini keahlian. Tapi perempuan itu membantu yang lebih penting adalah kebersamaan. Saat-saat penting begini suamiku nggak ada, aku lagi ulang tahun, nggak ada ucapan selamat dari siapapun. Dunia ini kok sepi sekali. Itu perempuan. Ngapain sih ulang tahun bukan setiap tahun ngapain kok diperingati ya? Tak ada dalam ajaran agama Islam itu. Wah, logik banget ini. Jadi ini kalau kita lihat seperti itu. Laki-laki yang ketiga berpikir menyelesaikan masalah. Ada masalah, diam saja. Tapi diamnya seorang laki-laki, seorang suami itu mikir. Tapi perempuan ketika ada masalah, apa yang terjadi? Dia memberi nasihat tanpa diminta. Mamu lo, aku harus ngomongkan biniku, kamu nggak ngomong nih. Itu perempuan kamu berani. Betul ya ibu ya. Jangan disalahkan. Kalau perempuan diam, nah ini perlu dipertanyakan, kok diam istri saya ya? Kalau banyak omong itu kan perempuan. Nah karena itu nanti berikutnya ini ya, laki-laki itu merasa dicintai jika dipercaya. Karena itu kalau seorang suami tidak dipercaya oleh istrinya, itu seperti dunia sudah runtuh. Percuma saya kerja banting tulang tiap hari, sudah tidak dipercaya oleh istri saya. Habis saya disadap ada GPS-nya, titik lokasinya sedang di mana sekarang. Waduh, diinspeksi. Nyaman tidak Bapak? Ya gak nyaman lah. Seorang suami diinspeksi, lagi di mana ini? Sedang apa ini? Waduh. Ya, karena itu, ibu sekalian, berikan kepercayaan pada suami itu. Gimana Ustaz?
Kalau dikasih kepercayaan dia menyalahgunakan kepercayaan saya. Wah. Jadi laki-laki itu merasa dicintai jika dipercaya. Tapi kalau tidak dipercaya dia. Sebaliknya perempuan itu merasa dicintai jika diperhatikan. Nih, coba diingat-ingat Bapak Ibu sekalian. Ya, istri itu butuh perhatian. Berikan hadiah yang spesial saat-saat momen-momen istimewa. Tapi ulang tahun, lo memang nggak ada hadisnya, nggak ada ayatnya. Ulang tahun itu harus begini, nggak ada memang. Tapi ini kan hanya mubah. Yang ada adalah mempergauli istri dengan baik kan. Di antara caranya adalah memberikan hadiah yang dicintai. Bu, besok kau ulang tahun. Besok gak usah masak. Masya Allah, mau kemana? Kita makan bersama. Wah. Setelah itu diam-diam, ukuran cincinmu berapa Bu ya? Wah. Atau gak usah, karena sudah tahu ukurannya, tiba-tiba besok kita langsung, mana cari manismu? Ada apa Pak? Ada hadiah spesial. Ternyata gak cukup. Waduh Bapak ini gak. Bapak Ibu sekalian, merasa dicintai jika diperhatikan. Karena itu jika Anda sakit, ibu-ibu gak usah masang status lah. Hari ini aku tidak masak karena badan kurang enak badan. Yang perhatikan bukan suaminya, teman SMA-nya gitu ya. Ada apa? Kamu sakit ya? Suami saya aja nggak nanya, kamu nanya. Perhatian banget kamu ya. Mulai bahaya ini. Nah, ini perlu. Kemudian Bapak Ibu, laki-laki itu merasa ringan, meringankan beban dengan diam. Jadi kalau suami lagi diam, coba perhatikan, biasanya ada masalah itu. Pak, sampai kok diam? Gitu aja ya. Di kantor banyak masalah. Ya sudah istirahat dulu Pak ya, tak izin. Nah, Masya Allah. Kok diam sih Pak? Iya, tuh ada masalah lagi. Ya wes. Jadi coba ini kalau kita tahu ya, kita sudah paham dengan apa namanya, dengan ini semua, kita enak nanti. Tapi sebaliknya, seorang perempuan meringankan beban itu bukan dengan diam, banyak bicara Pak. Karena itu, jika istrinya banyak ngomel Pak, banyak ngomong, Bapak jangan juga ikut banyak ngomong, diam saja. Kalau perlu rekam dulu, gitu ya. Rekam diam-diam, gitu. Sudah Bu, sudah alhamdulillah, sudah lega Bu, alhamdulillah sudah lega. Ya segitu aja. Terus gimana solusinya? Terus nggak pakai solusi, yang penting saya sudah ngomong. Sudah alhamdulillah. Sudah sekarang diam, sekarang saya putar rekamannya. Loh kok direkam? Jadi perempuan itu meninggalkan beban dengan banyak bicara. Kan kebalikannya ini, repot ya. Nah, karena itu nanti dicari titik tengahnya. Nah, ini yang terakhir ini. Laki-laki itu kurang suka ungkapan verbal. Tapi ibu-ibu perempuan itu suka ungkapan verbal. I love you so much. Oh. Seneng kan Bu? Oh, keren. Bujuku romantis banget. Seneng Pak. Tapi sebaliknya, ngapain sih kue-kue kali ngomong-ngomong? Nah Pak, istri kita meskipun sudah tua itu seneng loh Bu, sampai pakai baju gini kayak mahasiswi sekarang. Ya Allah, mulai kapan sampai meraih saya ini Pak? Nah, jadi Bapak Ibu, coba ini kita dekatkan. Suami yang suka, yang jarang bisa ungkapan verbal merayu, sekarang belajar merayu lah. Apa-apa merayu buat istri ya kok. Ngapain apa namanya bisa berlembut-lembut dengan orang lain gitu kan ya, mungkin anak buahnya, mungkin orang ini lembut sekali ya. Tapi dengan istri kok gak bisa lembut, akhirnya cemburu kan istrinya.
Pak, terima telepon orang perempuan kayak gitu lembut, terima telepon kayak saya. WA panjang, Pak nanti ngomong, oke. Kan gitu sering Bu ya. WA panjang jawabnya Bapak, oke. Ya betek. Itu laki-laki banget Bu, memang begitu karakternya. Nah, kalau sudah dipahami kan enak. Kenapa? Karena sampai WA-nya panjang, saya lagi repot di kantor, gimana mau jawab? Kadang jawabnya ya pakai voice kan lebih enak. Ya, rekam, balas. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini yang harus dikomunikasikan. Karakter-karakter potensi yang berbeda ini supaya match. Sebab ini kalau kemudian sama-sama egois, nggak ketemu. Yang terjadi apa? Perang nanti. Tapi sebaliknya, kalau ini dikomunikasikan dengan baik, bahkan dari awal sudah berkomunikasi, Bapak, ya, zaujati, suamiku tersayang, engkau ini senang masakan apa? Aku senang masakan rawon. Wah, oke. Mau seminggu berapa kali rawonnya? Tiap hari juga gak apa-apa. Akhirnya dia dikasih masakan rawon, maunya begitu. Ada komunikasi. Ibu sukanya ya tanya lagi, Bapak suka warna apa? Suka pakai baju apa? Saya suka warna merah. Baik, kalau gitu saya pakai baju dasar warna merah nanti. Bisa. Jadi ada komunikasi yang baik. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga gini Bapak Ibu, kalau tadi sudah dikomunikasikan dengan baik, maka kita punya visi yang sama dalam rumah tangga itu. Supaya apa? Rumah tangga itu sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menjadikan rumah tangga itu sebagai pewaris ideologi kita, cita-cita mulia kita. Karena itu doa Nabi Ibrahim itu tidak tanggung-tanggung. Beliau doanya berorientasi kepada anak cucunya. Coba nanti dilihat dalam Al-Quran ya, mulai ayat 35 ya, sebelumnya juga tentang bagaimana Nabi Allah Ibrahim itu berdoa ya kepada anak turunnya, bukan hanya pada anaknya, anak cucunya. Ini visioner sekali. Beliau juga berdoa kepada bangsanya, kepada negerinya. Masya Allah ya. Sehingga doanya tidak hanya untuk dirinya, tapi juga buat masyarakat, buat umat, buat bangsa dan negara. Kira-kira kita sudah pernah berdoa buat bangsa dan negara ini? Ini. Jadi kalau sudah kuat, maka keluarga itu menjadi keluarga yang pewaris ideologi kita. Anak-anak kita itu lebih pantas, ya, lebih berhak untuk menjadi pewaris kita. Jangan hanya kita mewariskan bagaimana ya anakku nanti rumahnya kita siapkan satu-satu, kendaraannya kita siapkan satu-satu, boleh. Tapi jangan lupa bagaimana anak-anak ini mewarisi kebaikan-kebaikan kita, ideologi kita. Bagaimana anaknya nanti rajin ke masjid, sholat berjamaah di masjid, anak-anaknya nanti rajin pengajian di masjid Anur ini, kan gitu. Insya Allah. Jangan sampai kemudian justru anak-anak kita tidak cinta masjid, jauh dari masjid, bahkan tidak mau sholat berjamaah. Alhamdulillah semuanya. Oke. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kita jadikan keluarga itu sebagai markas dakwah kita, markas kebaikan kita. Ada markas tentara itu kan menjadi pusatnya tentara, pusat komando. Maka keluarga itu, rumah tangga itu kita jadikan markas kebaikan itu. Bagaimana maksudnya? Ya, kalau kantor itu ada pemimpinnya, ya, ada yang dipimpinnya, ada aturannya, ada SOP-nya. Nah, harusnya keluarga itu juga demikian. Ada visinya, ada misinya, ada cita-citanya. Supaya Bapak Ibu sekalian kita samakan. Jangan sampai bapaknya ngalor, ibunya ngidul, anaknya ngetan. Anaknya kemana,
suaminya kemana, istrinya kemana. Nah, tak kompak nanti. Nah, jadi ini penting Bapak Ibu sekalian. Kita bagaimana menyamakan persepsi dulu, menyamakan visi dan misi dulu, agar apa? Seluruh isi rumah tangga kita, seluruh keluarga itu sama. Ku anfusakum wa ahlikum. Karena itu diri manusia. Seringkali seorang ayah dengan kesibukannya, dengan alasan sibuk mencari rezeki Allah, akhirnya apa yang terjadi? Mengabaikan istri dan anaknya. Mengabaikan istri dan anak, melupakan istri dan anak. Ibu-ibu juga sibuk pengajian, tapi tidak mengajak suami dan anaknya. Jangan begitu. Ayo kita ajak bersama-sama dalam kebaikan. Sehingga apa? Nantinya insya Allah kita nanti di surga jangan sampai mencari, mana suami saya, mana istri saya, mana anak saya. Atau naudzubillah kemudian kita diprotes oleh anak-anak kita. Ya Allah, saya berada di neraka ini. Saya dulu tidak mendapatkan didikan dari ayah saya, ya Allah. Saya tidak mendapatkan asuhan, arahan dari ibu saya. Naudzubillah. Kemudian mendapatkan protes dari anak-anak kita. Kan itu Bapak Ibu, mari dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama, ya, kita kondisikan keluarga kita. Insya Allah seorang suami menjadi suami yang soleh, menjadi suami yang baik bagi istrinya, istri menjadi istri yang salihah bagi suaminya, seorang laki-laki suami juga menjadi ayah yang baik bagi anaknya, seorang istri, seorang ibu juga menjadi ibu bagi anak-anaknya. Sehingga insya Allah kalau sudah tercipta rumah tangga yang seperti ini, inilah yang kita idamkan, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, rumah tangga yang tentram, bahagia, tidak saja di dunia, nanti lagi insya Allah sampai di surga. Karena kali ini Bapak Ibu pendengar dan dipersilahkan kalau ada hal yang perlu kita diskusikan dengan saya kembalikan masalah ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sangat mencerahkan, merinding rasanya dengar paparan beliau. Kurang sebetulnya 1 jam untuk apalagi psikologi perempuan dan laki-laki luar biasa sudah mau menampakkan tadi. Para bapak dan ibu sekalian, baiklah, barangkali ada yang bertanya, kami persilahkan untuk penanya. Oke, untuk ibu mau silakan. Monggo Ibu, boleh menyebutkan namanya, ya kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mafia Solika Sebetulnya. Saya di sini hanya ingin menyampaikan teman saya yang saya kenal sangat dekat sekali, itu yang laki-laki sudah saya kenal, yang perempuan juga saya kenal. Gini Pak, untuk problem yang saya kenal teman saya laki-laki itu waktu saya masih di Kalimantan dulu. Dia itu seorang kepala sekolah di daerah pedalaman, punya istri juga pegawai negeri pedalaman. Setelah itu sang suami pindah ke darat sampai menjadi kepala sekolah 3 periode. Tapi istrinya tuh diajak nggak mau, diajak pindah tuh nggak mau, diajak nggak mau. Diajak ke darat nggak mau, sudah sampai 3 periode itu berarti 15 tahun. Jadi asal di sana 3 bulan, kadang 5 bulan baru dapat. Terus waktu ketiga selama 4 tahun ini, sang suami itu bertemu pada perempuan janda punya anak 2 yang masih muda juga jandanya itu, terus jatuh hati sama itu. Pertama si perempuan itu, teman saya itu tidak menerima. Akhirnya dengan lembutan, dengan apa, akhirnya
Terus hukumnya gimana seperti ini? Saya itu juga saya sarankan pada teman saya perempuan itu jangan mau menerima kalau tanpa ada persetujuan istrinya yang sah, gitu. Terus yang laki-laki ini nggak tega sebetulnya mau menyampaikan pada istri yang sah itu untuk berpoligami. Itu bagaimana hukumnya? Sang suami itu berdosakah atau sang yang perempuan jadi itu berdosakah? Bagaimana untuk atau menyikapi hal seperti ini? Karena kan kalau dilihat kan istri Tuhan kan sudah tidak bisa memenuhi keinginan sang suami. Demikian Ustaz pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung? Oke. Bapak Ibu sekalian, ini problem real dan cukup banyak di masyarakat kita. Terjadinya LDR ya. Bisa karena tuntutan kerja, akhirnya bisa-bisa. Bapak Ibu sekalian, jadi tema pertama tentang ini ya, tentang LDR. LDR ini memang tidak fitrah ya. Tidak fitrah itu bagaimana berumah tangga tetapi pisah-pisah. Kalau dia bisa pulang setiap pekan mungkin masalahnya jadi kecil. Pulang setiap pekan saja itu mengandung masalah loh ya. Jangan dikira karena yang ideal itu seseorang itu bisa pulang setiap hari. Makanya kami ya, saya paling tidak itu punya prinsip saya tidak mungkin saya pegawai negeri Bu di Pengadilan Agama juga. Saya pertama dinasti di Pengadilan Agama Pulau Kangen. Pulau Kangen itu Sumeneb nyebrang 9 jam lagi. Nah saat di sana keluarga saya karena sudah punya anak dua, saya PNS pertama itu, saya ajak karena nggak mungkin saya bisa. Setelah itu pindah ke Peraksaan Probolinggo 5 tahun di sana, keluarga juga saya ajak, nggak mungkin saya mau LDR-an gitu ya, terus di sana. Nah jadi kebetulan memang istri saya bukan pegawai negeri, jadi gampang diajak-ajak gitu ya. Nah, jadi tema pertama adalah ini yang harus kita usahakan jangan sampai LDR, apalagi pulangnya pasangan ini suami atau istri kumpulnya itu agak panjang. Berapa bulan sekali ketemu seperti itu? Coba saya tanya bapak-bapak, bapak-bapak kuatnya ditinggal istri atau berpisah istri berapa lama Pak? Hah? 8? Berapa kira-kira? Paling lama? Coba 1 minggu. 7 ini berarti. Oh 3 hari lagi. Loh ya, coba ya dicoba misalnya hari raya. Biasanya kan ibu pulang kampung gitu kan ya. Bapaknya karena segera dinas, ditinggal seminggu saja. Apa yang terjadi? Rumahnya berantakan. Mau goreng DP-nya kosong, mau anaknya nangis. Seperti itu yang terjadi. Belum lagi kebutuhan kebutuhan seks misalnya, apalagi masih segar, masih muda. Itu kalau seminggu 2 minggu, apalagi kalau sebulan 2 bulan, apalagi kalau setahun 2 tahun, bahaya itu. Begini, saya awal umroh tahun 2006 kebetulan ada undangan pemerintah Saudi daurah bahasa Arab di Universitas Al-Qur'an selama 45 hari. Itu paling lama saya berpisah dengan istri saya. Apa yang terjadi? Teman saya itu gak kuat akhirnya melarikan diri pulang duluan. Hari ke 10 apa hari ke berapa saya lupa. Gak pamit tiba-tiba pulang gitu. Dan terasa sekali betapa rindunya untuk bisa segera pulang. Itu padahal di Mekah. Akhirnya saya ketemu dengan beberapa mukimin orang-orang TKI, orang-orang Indonesia yang sudah berlama-lama setahun 2 tahun yang nggak pulang. Apa yang terjadi? Mereka banyak yang kasir diam-diam.
Entah bagaimana itu ininya ya. Maksudnya kalau bujang sama bujang sih oke, atau bujang sama janda yang enggak ini mungkin. Tapi kalau perempuan yang punya suami atau dia belum sah bercerai bagaimana? Nah itu yang repot. Dan itu terjadi cukup banyak. Ini kan akhirnya terjadi kesemrawutan. Ini masih tema itu dulu ya, tentang LDR. Nah karena itu ini saran saya, kalau mungkin Bapak Ibu ya yang hari ini atau punya saudara yang LDR, punya anak, dia istrinya tidak ada kewajiban apapun, tidak ada ini, ikuti suami, karena kewajibannya adalah untuk bersama suami. Saya ini anak saya yang sudah menikah itu dapat suami rumahnya di Sidoarjo. Saya ingin juga tidak jauh-jauh gitu ya dari mantu itu. Qadarullah kerjanya justru di Banten. Ya sudah, rezekinya di sana ya sudah ke sana. Dia mau melahirkan anak yang kedua. Ya, dia ingin melahirkan di Bangil di tempat saya biar ada yang bersamai. Nah, ini pun kita sarankan jangan terlalu lama berpisah dengan nanti kalau berpisah dengan suami. Kalau memang sudah ini sudah balik. Jadi intinya Bapak Ibu jangan terlalu lama pisah-pisah. Apalagi kalau di Kalimantan, di pedalaman gitu kan, bahaya itu. Satu ya. Nah kedua, akhirnya yang terjadi tadi sudah bisa diterka. Dia LDR, ya, kebutuhan rohaninya tidak tersalurkan. Yang terjadi dia ketemu dengan janda, maka terjadilah yang terjadi. Gitu. Nah ini sudah sebab akibat itu. Nah, kalau sang istri tadi tidak ingin suaminya menikah lagi, maka ya dia tinggalkan. Bagaimana dia PNS gitu kan ya? Ya kan tidak wajib. Yang wajib itu kan suaminya memberikan nafkah itu. Dia kan membantu keluarga itu kan sudah cukup, ngapain? Atau kalau memang dia masih berat, kan mutasi PNS ke sana bisa. Nah itu kan solusi. Udah terlanjur Ustaz, dia sudah terlanjur sudah kecantol sama janda dan bahkan sudah nikah siri, dia mau nikah resmi mungkin seperti itu. Bagaimana ini? Nah, yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, kita itu seringkali sudah kebakaran, lalu cari solusi. Ini namanya kuratif. Sudah sakit baru cari obat. Tidak diantisipasi, tidak preventif. Ini ya sudah, ini kan sudah terjadi. Bagaimana solusinya? Ini kebetulan saya juga lagi ada beberapa orang yang lagi konseling ya. Kasusnya mirip-mirip dan cukup banyak. Suami selingkuh atau suami nikah siri, ya apapun namanya itu, ya selingkuh atau dan teman-temannya gitu ya. Nikah siri dan akhirnya terjadi problem rumah tangga. Satu, ada kasus sesama dokter sama-sama dokter yang istrinya cantik, yang suaminya ganteng, sama-sama sukses. Tapi kemudian bercerai gara-gara suaminya ini nambah istri lagi. Dengan siapa? Nah, kok tahu Bu? Bukan orang jauh, orang dekat memang. Terjadi itu. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, ini juga begitu. Suami istri, istrinya ini pengusaha, punya toko, punya ini macam-macam. Suaminya kerja di PLTU. Tiba-tiba suaminya punya istri simpenan. Nah, subhanallah, kalau yang ini istrinya itu sampai mengikhlaskan diri, dia sampai merelakan, saya masih ingin bertahan rumah tangga saya. Alhamdulillah masih bertahan. Ya. Nah ini ada case-case semacam ini. Nah
Ini yang ketiga yang lagi saya edukasi, ya. Seseorang yang juga demikian. Banyak sebabnya. Dan memang tentu solusinya juga case by case. Satu masalah dua masalah. Nah, kalau yang terhadap itu tentu kemudian sekarang tinggal istri pertamanya tadi. Biasanya sang suami itu beralasan, lah, saya menceraikan istri saya yang kedua ini apa alasannya? Oh, ini juga anaknya orang, saya juga nikahnya resmi misalnya, atau maksudnya nikah secara agama resmi gitu ya, artinya bukan zina. Yang salah apa? Yang salah tidak ada pengkondisian, tidak ada edukasi terhadap. Itu yang saya sampaikan di awal tadi. Mau nikah pertama saja disiapkan, nikah kedua kok nggak ada persiapan sama sekali. Nah, karena sudah kebakaran, maka yang terjadi adalah harus mengambil pemadam kebakaran dulu. Nah, seperti itu kan, disemprot dulu ini kebakarannya. Ayo sabar dulu. Dia bisa bersabar tidak? Kalau ternyata dia sama habis waktunya, oke. Kalau dia bisa bersabar, maka ya bersabar. Ya, harus ada orang ketiga yang jelas, Bu. Kan agak panjang nanti di edukasi, di mediasi dan sebagainya. Kalau tidak bersabar, ya solusi yang kedua bercerai. Singkatnya begitu kira-kira. Kan begitu. Kalau dia bisa bersabar, ya dengan suaminya berpoligami, maka dia harus siap. Tapi kalau tidak, ya otomatis pilihan yang kedua bercerai. Nah, karena itulah Bapak sekalian, insya Allah ya, kita ingin rumah tangga kita semua ini rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga surga. Sehingga rumah tangga surga itu tentu bukan tidak ada masalah, ya, bukan tidak ada masalah, pasti ada masalah, pasti. Tinggal bagaimana manajemen kita mengurai masalah itu. Bagaimana tinggal cara kita menyelesaikan masalah. Itulah yang harus kita kuatkan. Pak, insya Allah saya yakin Bapak Ibu sekalian dengan sering-sering pengajian semacam ini, itu adalah cara kita untuk meningkatkan kapasitas kita, meningkatkan manajemen kita untuk menyelesaikan masalah-masalah termasuk masalah rumah tangga. Mari kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dalam diri kita, kebaikan dalam diri kita, dalam keluarga kita, ya. Yang mudah-mudahan insya Allah kita tidak saja ditemukan nanti dengan orang-orang yang kita cintai di dunia ini, tapi sampai dikumpulkan di surga nanti insya Allah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa istri dan suami kami ya Allah. Ampuni dosa anak-anak kami ya Allah. Ampuni dosa pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Berilah kami petunjuk dan hidayah-Mu kepada kami akan jalan kebaikan itu dengan sejelas-jelasnya di hadapan kami ya Allah. Dan berilah kami kekuatan untuk menjalani kebaikan dan kebenaran itu dengan sekuat-kuat tenaga kami ya Allah. Dan sebaliknya ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan kejelekan, jalan kejahiliahan itu dengan sejelas-jelasnya di hadapan kami ya Allah. Dan berilah kami kekuatan untuk menjauhi jalan kejelekan itu dengan sejauh-jauhnya ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa Ustaz. Nampak-nampaknya ini perlu episode kedua Ustaz Nilo. Nah, insya Allah kalau diundang ke Mojokerto lagi siap ya. Alhamdulillah, beliau sudah siap untuk hadir bersama-sama kita. Insya Allah akan kita sambung di episode kedua karena persoalan rumah tangga ini banyak sekali sebetulnya. Karena masalah psikologi juga banyak sekali yang perlu kita bahas. Karena keterbatasan waktu, kita harus mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Marilah sebelum kita mengakhiri, Bapak Ibu, kami persilakan untuk bisa menikmati sarapan kita. Tadi disinggung rawon, tidaklah menu kita rawon Ustaz, tidaklah rawon. Alhamdulillah sudah tersedia rawon, nanti kita bisa santap bersama dengan Ustaz. Dan sedikit pengumuman bahwasanya nanti sekitar pukul 8 di masjid kita akan diadakan musabaqah tilawatul Quran dan musabaqah hifdzul Quran yang diselenggarakan oleh pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Mojokerto. Jadi untuk para bapak dan ibu sekalian, barangkali ada yang ingin melihat, menyaksikan bagaimana penampilan adik-adik kita, calon pejuang penerus dakwah kita di masa depan, untuk bisa kita lihat bersama-sama di masjid kita tercinta ini. Pada akhirnya kami selaku pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah tutur kata ataupun perkataan yang kurang berkenan. Terakhir kami tutup dengan pantun bojo papat meteng kabeh, sedaya lepat sepurane sing akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.